Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru Tuti. Di sini kita akan belajar materi IPAS tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Baik, langsung saja. Kita mulai dari pengertiannya ya anak-anak. Apa sih pencernaan itu? Oke, pencernaan adalah proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus. Makanan yang sudah dicerna telah diubah menjadi sari makanan dalam bentuk yang lebih halus, sehingga mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh pembuluh darah anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pencernaan manusia. Di sini proses pencernaan manusia itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada pencernaan mekanik dan yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya oleh gigi di dalam mulut. Kemudian pencernaan kimiawi, proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus. Oke anak-anak, kita sekarang akan lanjut ke organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Organ-organ penyusun pada sistem pencernaan manusia ini terdiri dari 6 organ ya anak-anak, harus diingat. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yakni anus. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Dari yang pertama mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang berfungsi menghancurkan makanan agar ukurannya menjadi lebih kecil dan dapat ditelan ke dalam perut. Di dalam mulut terdapat lidah yang berfungsi membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan. Kemudian ada gigi yang berfungsi menghaluskan makanan dan ada kelenjar ludah yang menghasilkan ludah atau air liur atau saliva untuk memudahkan penelanan makanan. Organ pencernaan yang kedua yakni kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik ya anak-anak. Bagian pangkal pada kerongkongan disebut dengan faring berotot lurik. Baik anak-anak, organ pencernaan yang ketiga yakni lambung. Lambung berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin, di mana enzim pepsin ini berfungsi dalam mengunyah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Organ pencernaan yang keempat disebut dengan usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian ya anak-anak, yang terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Organ pencernaan yang kelima yakni usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri E. coli, serta melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri E. coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Organ pencernaan yang terakhir yakni anus. Anus merupakan lubang akhir dari saluran pencernaan makanan. Pada anus tidak terjadi penyerapan sari makanan. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai feses dan gas. Gas dikeluarkan berupa kentut, sedangkan feses didorong otot polos menuju ke anus sebelum dibuang keluar tubuh. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada MAH.
Emah merupakan gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas di bagian lambung yang terjadi akibat beberapa kondisi dan terkadang disertai muntah dan rasa mual. Selain gangguan pencernaan mah, terdapat juga gangguan pencernaan berupa diare, sembelit, dan juga tukak lambung. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.